surga. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur karena Engkaulah Tuhan kami yang baik, Tuhan yang ajaib dan luar biasa. Terima kasih karena pada pagi ini kami masih ada nafas yang baru, hidup yang baru. Semua karena kasih dan anugerah-Mu ya Tuhan bagi kami semua. Terima kasih untuk hari-hari yang telah kami lalui. Tuhanlah menjaga, Tuhanlah penolong, Tuhanlah pelindung kami semua. Sehingga pada saat ini kami mau kembalikan sebuah pujian, hormat, syukur kami kepada-Mu Tuhan. Ampuni kami Tuhan untuk setiap hal di dalam hidup kami, untuk setiap kelemahan-kelemahan kami. Tapi pada saat ini kuasa dari Yesus menyucikan, mengurapi, membungkus kami. Saat kami sama-sama berkumpul dengan anak-anak Tuhan yang lain, mau menghormati Engkau sebagai Tuhan kami. Kami mau menyanyikan pujian, menyanyikan sembah kami untuk mengagungkan nama Tuhan, mengistiharkan bahwa Engkaulah Tuhan. Tidak ada seperti Engkau di seluruh dunia, bahkan di mana-mana pun. Tidak ada Tuhan yang patut disembah, dihormati selain Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami buka ibadah kami pada pagi ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami semua. Semua yang percaya katakan amin. Mari kita mau sama-sama mau sembah Tuhan kita. Kami datang untuk menyembah Tuhan. Kami bawa hidup kami. Bapakku datang menyembah-Mu di sini.
perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ini semua kami. Haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Mari kami nyanyikan haleluya Tuhan. Ku nyanyi haleluya, ini sebab kami nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Mari kita nyanyikan haleluya. Ku nyanyi haleluya, sekuat kami Tuhan. Kami menyatakan Engkau Tuhan kami yang hebat. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, haleluya Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan kami yang hebat. Ini sembah kami pada pagi ini Tuhan. Kami bawa hidup kami. Kau yang berkata dalam setiap kami. Kau yang ajaib di hidup kami. Kau yang luar biasa Tuhan. Mari sembah Dia. Kami mau nyanyikan nyanyian untukmu Bapa. Kami bersyukur. Mari kita nyanyikan haleluya. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Suara kita menyanyi haleluya, menyanyi haleluya. Saat dunia mengatakan tiada harapan, kami masih ada Engkau Tuhan. Kaulah Tuhan kami, sumber segala pengharapan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Dan di saat dunia mengalami berbagai masalah,
Kami tetap punya Tuhan. Kau yang ada, yang selalu ada bagi setiap anak-anak. Terima kasih karena kami dapat beribadah dengan bebas. Kami dapat naikkan pujian, kami dapat naikkan sembah kami, kami dapat naikkan pengagungan kami untuk-Mu Tuhan. Terima kasih untuk beberapa tempo masa yang kami alami dalam ketakutan, kebimbangan, dalam mungkin manusia mulai berputus asa, tapi kami tetap mengatakan Engkau Tuhan yang baik bagi setiap anak-anak Tuhan yang setia untuk tetap percaya kepada-Mu Tuhan. Yang pernah sakit Engkau sembuhkan, yang pernah jatuh Engkau bangkitkan kembali. Apapun persoalan-persoalan di dalam kehidupan kami, Tuhan Engkau ada. Apapun ketakutan, kebimbangan disebabkan oleh pandemik, virus yang ada, yang kami tidak lihat, tapi ia ada. Tapi kami tetap istiharkan, walaupun kami tidak melihat Engkau Tuhan, tapi kami dapat menyatakan Engkau Tuhan yang hidup. Karena begitu besar apa yang Kau perbuat di sekeliling kami, dan lebih di dalam hidup kami. Engkau ajaib bagi kehidupan orang lain, dan begitu juga dengan kehidupan kami sendiri. Dan kami tetap istiharkan Engkau Tuhan yang baik, Engkau Tuhan yang ajaib, lebih daripada apa segala pun di dunia ini. Apabila kami dapat berkumpul beribadah di rumah-Mu, gereja, ataupun anak-anak-Mu yang masih beribadah di rumah pada saat ini, Tuhan, ataupun dimanapun mereka berada, kami kembalikan pujian sembah kami hanya untuk-Mu Tuhan. Kau yang bekerja di hati, di pikiran setiap kami semua, yang kami benar-benar fokuskan. Kami hargai setiap peluang yang Tuhan masih beri kepada kami. Kehidupan tidak dapat diberikan oleh siapa-siapa pun kecuali Engkau sendiri Bapa. Untuk setiap nafas yang kami ada tidak dapat dibeli dengan uang tinggi. Walaupun manusia mempunyai banyak harta, tapi tidak dapat membeli nafas jika itu bukan anugerah Tuhan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap peluang yang masih Tuhan beri kepada kami untuk sama-sama beribadah. Khususnya kami sidang jemaat di sini, kami bersyukur Tuhan. Kami berterima kasih. Terima kasih Bapa untuk sukacita yang Tuhan beri, yang mengalir di dalam hidup kami. Kami dapat kembalikan untuk kami puji, untuk kami naikkan penghormatan untuk ibadah pagi ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Seluruh ibadah kami pada pagi ini, dari awal pertengahan hingga selesainya dalam tangan-Mu. Kami bebas memuji menyembah-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Semua ini kami berdoa, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kemuliaan untuk Tuhan kita. Siapa yang bersuka cita pada pagi ini? Ada amin. Bersuka cita karena masih hidup. Kalau tidak hidup, tidak dapat bersuka cita. Mari kita, baik yang ada di gereja atau di rumah, mari sama-sama menari-nari bagi Tuhan. Sungai sukacita Tuhan yang ada di dalam kehidupan kita semua pada pagi ini. Sungai sukacita-Mu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacita-Mu melimpah dalamku.
ada Tuhan yang membuat suka cintaku penuh. Mari sekali lagi semua anak-anak Tuhan yang bersuka cita pada pagi ini. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Aduh sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujiku di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mari menari bersama, menari bersamaku, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegemaranmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka cintaku penuh. Sebab Malaysia hanya Tuhan yang membuat suka cintaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka cintaku penuh. Haleluya. Dan dalamku ya Tuhan bersuka cita. Dan siapa yang masih mau terus memuji Tuhan pada pagi ini? Ya, sukacita ada di rumah Tuhan. Dengan section kita lihat backup kita. Sukacita ada di rumah Tuhan. Amin. Sukacita semua ada di rumah Tuhan. Sukacita tinggal di rumah Tuhan. Sukacita kekal di rumah Tuhan. Kekal ada selama-lamanya. Sukacita, sukacita semua ada di rumah Tuhan. Sukacita tinggal di rumah Tuhan. Sukacita kekal di rumah Tuhan. Kekal ada selama-lamanya. Meskipun banyak rintangan, cobaan yang melanda, angin ribut dan badai, ku tak mengarungi. Karena ku tahu bahwa Yesuslah beriku kemenangan selamanya. Semua sekali lagi sukacita. Sukacita, sama sukacita ada di rumah Tuhan. Sukacita yang tinggal di rumah Tuhan. Sukacita
sukacita yang tinggal di rumah Tuhan, sukacita kekal di rumah Tuhan, kekal ada selama-lamanya, kekal ada selama-lamanya, kekal ada selama-lamanya. Siapa bersuka cita, amin. Yang bersuka cita boleh duduk. Mari kita sama-sama melihat pembacaan firman Tuhan pada pagi ini yang terdapat di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 16 hingga 18 dan 2 Korintus pasal 5 ayat 1 hingga 5. Saya akan bacakan di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 16 hingga 18. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Ayat 18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. 2 Korintus pasal 5 ayat 1 hingga 5. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Ayat 3. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Ayat terakhir. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu, dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Demikian pembacaan firman Tuhan. Akan kita bahas. Saat ini sidang jemaat juga boleh duduk, boleh juga berdiri bersama-sama dengan kita terus menyembah Tuhan kita, karena kita tahu Tuhanlah yang memulihkan, Dia yang memperbaharui kehidupan kita semua. Kita hargai setiap waktu yang Tuhan sudah beri kepada kita. Ini waktu yang Tuhan janjikan, anugerahnya dicurahkan, rohnya hidup dalam kita, mengubah kehidupanku. Ini waktu yang Tuhan janjikan, anugerahnya dicurahkan, rohnya hidup dalamku, jadikan hidup ini
Ini waktu yang Tuhan janjikan, anugerahnya dicurahkan, Rohnya hidup dalam kita, mengubah kehidupanku. Ini waktu yang Tuhan janjikan, anugerahnya dicurahkan, Roh Kudus hidup dalamku, jadikan hidup ini indah. Kasih Tuhan memulihkan, kasih Tuhan memperbaharui, kasih Tuhan mengampuni, kasih Tuhan mengubah dunia, kasih Tuhan memulihkan, kasih Tuhan memperbaharui, kasih Tuhan mengampuni, kasih Tuhan mengubah hidupku, kasih-Mu Tuhan, kasih Tuhan memulihkan, kasih Tuhan yang memulihkan, kasih Tuhan yang memperbaharui, kasih Tuhan yang mengampuni, kasih Tuhan mengubah segalanya. Mari sekali lagi kita naikkan sembah ini. Ini waktu yang Tuhan janjikan. Ini waktu yang Tuhan janjikan, anugerahnya dicurahkan, Rohnya hidup dalam kita,
kasih-Mu yang mengampuni untuk setiap pelanggaran-pelanggaran kami sebagai manusia di dunia ini. Sehingga untuk satu tempo masa kami mengalami keadaan dunia yang begitu dahsyat. Di seluruh dunia mengalami hal yang menakutkan. Ramai orang yang terkesan, ya Tuhan. Tapi kami tahu masa Tuhan untuk memulihkan, untuk kami kembali datang dengan segenap hati kami untuk mohon pengampunan. Kau yang mengampuni keluarga kami, Kau Tuhan yang mengampuni bangsa kami, Kau yang mengampuni gereja kami Tuhan, Kau yang mengampuni untuk segalanya. Kau memperbaharui kami kembali, Kau yang memulihkan, supaya dalam apa keadaan sekalipun, apa yang paling penting kami sedar, tidak ada lain selain Engkau Tuhan. Apapun situasi yang sudah dilalui oleh anak-anak-Mu, kami tetap bangkit oleh karena iman kami di dalam Engkau Tuhan. Dan saat ini oleh sembah kami juga istiharkan bahwa Kaulah Tuhan di atas segalanya yang mampu memulihkan hidup kami kembali, memperbaharui setiap keluarga-keluarga. Tuhan, Kau yang melihat keadaan dalaman hidup kami. Luaran itu tidak penting, tapi apa yang ada di dalam hidup kami, roh jiwa kami Tuhan. Biar kami benar-benar sungguh-sungguh mengasihi. Bukan apa yang kami perbuat, tapi Kau melihat Tuhan. Kau yang memulihkan untuk setiap keluarga-keluarga-Mu, baik yang sudah datang di gereja pada pagi ini, maupun yang masih berkumpul bersama keluarga-keluarga di rumah mereka Tuhan. Apapun Roh-Mu yang bekerja, tidak ada terbatas kuasa-Mu, baik itu secara langsung maupun secara dalam talian. Tuhan, Engkau bebas bekerja dan mampu bekerja dengan luar biasa jika itu kehendak-Mu dalam kehidupan kami semua. Karena kami percaya masa Engkau memulihkan kembali kami sebagai gereja-gereja-Mu pada pagi ini. Kami siap ya Tuhan, karena kami tidak mau mensia-siakan waktu yang kami masih ada. Karena kami tidak tahu berapa lagi tempo masa yang Tuhan masih izinkan kepada kami untuk kami jalani hidup kami Tuhan. Tapi beberapa tempo waktu yang kami masih ada di dunia ini, Tuhan, ini kehidupan kami. Biar kami tetap jadi saksi-Mu, baik di tengah-tengah keluarga, karena itulah kerinduan-Mu Tuhan. Tidak ada satupun di antara keluarga kami yang akan keluar atau yang tidak akan sama-sama untuk kembali ke rumah-Mu Tuhan pada suatu hari nanti. Juga untuk dimanapun kami berada, persekitaran kami, baik tempat kami bekerja, tempat kami belajar, dimanapun kami berada, kami tetap menjadi anak-anak Tuhan yang menjadi saksi Tuhan yang hidup. Terima kasih, terima kasih. Karena firman Tuhan itu yang selalu menjadi petunjuk, pedoman di dalam kehidupan kami. Biar tidak akan pernah ada rasa bosan untuk kami belajar daripada firman. Tapi kami selalu memohon hikmat daripada Tuhan untuk kami memahami setiap sabda-Mu, setiap janji-Mu di dalam buku Alkitab yang kami ada. Dan saat pagi ini Tuhan, kami mau bertenang sekali lagi. Kami serahkan seluruh masa ini sekali lagi Tuhan, untuk hamba Tuhan yang akan berbicara melalui Engkau Tuhan, berbicara melalui hamba pada pagi ini. Biar kami semua siap sama-sama untuk belajar mendengar suara Tuhan pada pagi ini melalui firman Tuhan yang akan kami pelajari. Terima kasih Tuhan.
Mari kita semua berdoa sekali lagi bersama-sama. Dan hamba Tuhan yang membawa firman Tuhan akan memimpin kita di dalam doa. Dan seterusnya membawa firman Tuhan pada pagi ini. Mari kita semua berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena kasih-Mu yang begitu besar, yang begitu mulia dalam hidup kami. Karena Engkau melihat kami Bapa adalah manusia yang lemah, manusia yang penuh dengan kekurangan. Tapi Engkau tahu bahwa kami adalah ciptaan-Mu yang begitu mulia di hadapan-Mu. Walaupun kami juga di tengah-tengah lumpur dosa di dunia ini, tapi Engkau mau memulihkan kehidupan kami Bapa kepada hidup yang Engkau sengaja. Haleluya. Amin. Oke, selamat pagi. Saya kira tidak mau pakai mic, tapi kalau saya buat lebih cakap, kalau saya cakap lebih kuat, saya takut saya punya korupsiongan rusak. Jadi saudara-saudara, puji Tuhan, kita naikkan kepada Dia karena kita sekarang semakin hidup di dalam suasana yang baik, walaupun belum begitu pulih, tetapi harapan kita semakin pulih keadaan dunia ini, karena kita tahu bahwa pandemi COVID-19 ini sudah berlangsung dengan begitu lama, kurang lebih 2 tahun sudah, dan kita tidak ada di gereja kurang lebih 1 tahun lebih. Tetapi walaupun begitu, kita bersyukur juga kepada Tuhan karena ada kalanya juga ada pelonggaran dan kita datang di gereja, tetapi datang lagi masalah yang begitu besar, yaitu COVID-19 meningkat lagi dan berhenti lagi datang ke gereja. Jadi kita bersyukur kepada Tuhan, sekarang kita dibenar sudah untuk datang, anak-anak pun dibenar sudah, akan dibawa oleh ibu bapak yang sudah lengkap vaksin. Jadi saudara-saudara, pada pagi ini tema firman Tuhan yang saya bawa ialah pemulihan. Kalau kita katakan tentang pemulihan ini, banyak hal, banyak kategorinya. Pemulihan akhlak, pemulihan tanah, pemulihan banyak hal. Kalau rumah tidak boleh dikatakan pemulihan rumah, tetapi pembaikan. Jadi saudara-saudara, mari kita belajar firman Tuhan ini dengan sungguh-sungguh, karena segala apa yang kita hadapi semuanya ada jawaban dalam firman Tuhan. Tidak ada yang tidak tercatat dalam firman Tuhan ini. Dan pada pagi ini kita bicara tentang pemulihan. Ada satu channel di Indonesia yang dinamakan Asian Survivor. Asian Survivor ini ialah satu channel yang begitu terkenal di kalangan petani-petani di Kalimantan Utara. Dan tempat yang diberikan oleh kerajaan ini adalah satu tempat yang begitu luas sekali,
dan diberikan pertama kali diberikan kepada orang tempatan, orang Kalimantan dari timur, dan disuruh oleh kerajaan pindah ke Kalimantan Utara. Tetapi tempat itu bukanlah tempat yang subur. Tempat itu memang rata, adapun bukit tapi bukit yang rendah-rendah, dan tanah itu tidak subur. Dan juga kalau di tempat yang rata ditenggelami air. Jadi banyak orang Kalimantan ini tidak tahan dengan keadaan itu, dan mereka kembali ke tempat asal mereka. Jadi hanya sedikit saja orang Kalimantan yang bertahan di Kalimantan Utara. Jadi kerajaan mengambil satu langkah yang begitu baik sekali, dan kerajaan Indonesia memanggil orang-orang dari Jawa untuk datang ke Kalimantan Utara untuk mengusaha tanah itu. Karena apa? Karena orang-orang Jawa adalah orang-orang yang sangat rajin, dan mereka dipindahkan di sana bergilir-gilir, bukan sesuka hati juga. Mereka mau apply itu tempat, mau apply isi borang masuk ke tempat itu. Jadi orang Jawa yang datang duluan di sana, mereka mengusahakan apa yang ditinggalkan oleh orang Kalimantan. Karena orang Kalimantan ini kurang lebih orang kita di sini, tidak boleh melawan apa yang sangat sukar dilakukan. Sepertinya membuka tanah yang begitu sangat sukar diusahakan. Tetapi apabila orang Jawa ini datang yang sangat rajin, mereka begitu berusaha untuk membukakan tanah itu, dan sehingga kebanyakan mereka sudah maju di tempat itu. Karena tempat itu mereka berperingkat-peringkat, ada yang dipanggil Pandawa 1, Pandawa 3, sampai kepada Pandawa 9. Mereka panggilkan itu lot-lot yang diberikan oleh kerajaan. Dan apabila Asian Survival ini datang kebun orang-orang Jawa ini, karena Asian Survival ini juga orang Jawa, dan mereka katakan adakah tanah itu tanah milik kamu sendiri, dan orang itu katakan ini bukan milik kami, tapi dulunya orang yang tinggal di sini adalah orang Kalimantan, tapi mereka tidak tahan, dan kerajaan suruh kami mengusaha tempat ini. Jadi karena kerajinan, kegigihan orang-orang Jawa ini, maka tempat itu menjadi maju, dan orang yang duluan datang di sana, rumah mereka sudah besar-besar, buah-buahan, sayur-sayuran mereka sangat subur. Tadi kita lihat di sini, saudara-saudara, bahwa pemulihan struktur tanah itu harus diusahakan dengan tenaga yang kuat, dengan tenaga yang sabar untuk menghadapi segala sebaran yang ada di tempat ini. Jadi Asian Survival ini adalah penyelamat bagi orang-orang yang mengusaha di tempat itu, bagi orang-orang Jawa. Dan apa yang dia beri ialah apa yang kurang bagi petani itu, seperti baja, seperti mesin rumput dan sebagainya, diberikan oleh Asian Survival. Tetapi uang yang dia berikan itu bukan uang dia sendiri. Banyak orang-orang
orang dari luar, dari Australia, dari Amerika, dari Malaysia, yang menghantarkan duit melalui ASEAN Bible ini dan diberikan kepada pengusaha-pengusaha tempat itu. Dan sehingga sekarang banyak sudah kemajuan di tempat itu, walaupun tempat itu sangat sukar dibangunkan, walaupun tempat itu tidak subur, tetapi ada cara mereka untuk mengelolakan tanah itu sehingga menjadi subur dan sehingga menjadi berhasil. Itulah satu cara ASEAN Bible ini untuk mendorong kepada petani-petani di sana supaya mereka mempunyai jalan untuk memulihkan keadaan tempat itu. Jadi saudara-saudara, bagi kita semua di sini, saya percaya kita harus mau belajar daripada orang-orang Jawa ini. Kita lihat bagaimana kejayaan mereka, bukan senang untuk memulihkan keadaan tanah yang tidak subur. Mereka cari jalan. Sedangkan rumah itu sudah dibangunkan oleh kerajaan, sudah dibangun satu rumah untuk pengusaha yang dulu, orang-orang Kalimantan. Tetapi mereka gagal. Mereka tidak tahan dengan keadaan itu karena sangat sukar. Jadi saudara-saudara, bagi kita di sini, kita harus tahu bagaimana memulihkan keadaan-keadaan tempat kita yang mungkin kita nampak sayur-sayuran buah-buahan tidak dapat tumbuh di tempat kita. Tetapi jika kita berusaha dengan sungguh-sungguh dan mencari jalan bagaimana memulihkan keadaan tempat itu, tidak ada yang mustahil. Pasti kita akan menemui jalannya dan menemui kejayaan apabila kita berusaha sungguh-sungguh untuk memulihkan keadaan tempat yang kita anggap tidak boleh ditanam oleh apa-apa. Dan dengan itu saudara-saudara, sekarang kita masuk kepada pemulihan rohani. Bagaimana dengan keadaan pemulihan rohani? Karena manusia ini sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, memang banyak hal-hal yang sudah terjadi dalam kehidupan manusia. Semakin hari semakin jauh dari Tuhan, dan semakin hari semakin iman mereka tidak ada lagi kepada Tuhan. Mereka tidak percaya lagi kepada Tuhan, karena mereka lebih cenderung melakukan apa yang tidak baik di hadapan Tuhan daripada melakukan apa yang baik di hadapan Tuhan. Jadi saudara-saudara, kita sudah lihat pembacaan tadi di dalam 2 Korintus 4 itu. Dikatakan di sini, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahir ria kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami diperbaharui dari sehari ke sehari. Nah, kita lihat di sini bahwa kehidupan lahiriah kita semakin hari semakin merosot. Dari segi tubuh badan kita ini, lahiriah kita, memang semakin hari semakin merosot. Tidak ada orang yang semakin hari semakin kuat, tapi semakin hari semakin merosot. Jadi saudara-saudara, dalam kehidupan kita ini, apa yang sangat
kita pentingkan, yang kita jalani ialah kehidupan batinnya kita, kehidupan roh kita. Supaya di dalam kehidupan roh kita ini semakin hari kita semakin dekat dengan Tuhan. Walaupun sangat sukar, tetapi jika kita sungguh-sungguh berusaha untuk datang kepada Tuhan, berusaha memohon kepada Tuhan untuk memulihkan keadaan rohani kita, saya percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan untuk menolong kita semua. Tetapi kita melihat bahwa manusia begitu cenderung untuk memelihara keadaan lahiriah, keadaan tubuh jasmani kita. Memang itu tidak salah, karena siapapun mau supaya tubuh badan kita ini sehat, senantiasa kuat. Tetapi jangan kita lakukan hanya melakukan keadaan yang tidak sesuai di hadapan Tuhan. Kita berusaha memelihara keadaan lahiriah kita, tetapi keadaan batinnya kita tidak hadapi. Kita tidak usahakan betul-betul dalam hidup kita. Ada satu pengkhotbah yang selalu ada di YouTube, saya nampak, yaitu Pastor Libit. Dia adalah seorang Adventist, dan dia punya tajuk khotbah-khotbah itu bermacam-macam. Ada yang lucu sekali, dan saya selalu melihat dia. Dan ada satu tajuk dalam khotbah dia. Dia punya khotbah memang semua dalam bahasa dusun. Ada satu tajuk khotbah dia, mengulit lansat. Kamu tahu apa itu mengulit lansat? Yang tua sudah pun mau juga bertanding dengan orang-orang yang masih muda. Itulah mengulit lansat. Tapi bagaimana caranya? Ini kebanyakan di pihak perempuan, wanita-wanita, tidak perempuan yang sudah berumur, tapi mau juga bersaing dengan perempuan-perempuan yang muda dengan cara yang bermacam-macam. Kita tahu bahwa kalau perempuan ini banyak cara dia untuk mencantikkan tubuh badannya. Matalah, bibirlah, kukulah, rambutlah, dan berbagai-bagai lagi. Kalau lelaki itu tidak begitu banyak belanja dia. Paling-paling pun minyak rambut, rambut sudah cukup. Tapi kalau perempuan, boy, orang bilang lebih banyak belanja menghias badan daripada belanja di rumah. Jadi kita harus hati-hati ini, karena Pastor Libit bilang serongi-rongi tetangganan pembagi supaya budak-budak nangis asik menghias tubuh badan ibunya. Berarti dia lebih mementingkan kecantikan tubuh badan daripada menjaga anak. Dan memang betul, sekarang ini kita lihat bahwa semakin banyak orang yang begitu rajin untuk menghias tubuh badan daripada kehidupan batinnya. Jadi saudara-saudara, bagi kita di sini, kita harus seimbangkan untuk perhiasan. Bukan salah untuk menghias, itu
memang baik juga. Ada seorang bapak dulu di kebetulan waktu kami pergi di sana, dia bilang kalau istri saya memikap-mikap sebelum jalan, saya suka juga nampak dia bilang. Tetapi kalau terlampau menghiaskan tubuh sehingga belanja menghias tubuh lebih banyak daripada perbelanjaan di rumah, itu memang sudah salah, melebihi batas sudah katanya. Jadi saudara-saudara, kita lihat firman Tuhan ini adalah satu firman yang begitu baik sekali untuk kita. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merusut, namun manusia batinia kami diperbaharui dari sehari ke sehari. Kehidupan rohani kita harus juga diperbaharui dari hari ke sehari. Seperti seorang wanita yang begitu rajin memperbaharui atau menghias tubuh badannya. Dan begitu juga kalau kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, mari kita sadar bahwa kehidupan batinnya kita harus dibaharui dari hari ke hari. Bagaimana caranya? Kita senantiasa rajin membaca firman Tuhan, rajin berdoa, dan senantiasa mendoa orang lain juga, mendoa anak-anak kita, dan mendoa juga orang-orang yang tidak suka dengan kita. Kita harus mengampuni, kata lagu-lagu tadi itu, karena mengampuni itu sangat baik sekali. Tanpa kita mengampuni orang lain yang mungkin benci kepada kita, tidak suka dengan kita, bagaimana kita dapat memulihkan keadaan rohani kita? Kalau kita tidak dapat mengampuni orang lain yang bersalah dengan kita, bukan lagi semakin hari kita semakin baik di dalam perdunian kita, tetapi semakin hari semakin merosot. Karena jika kita tidak mengampuni, berarti masih ada dendam di dalam hidup kita. Jadi sangat sukar untuk kita memulihkan kehidupan rohani kita di hadapan Tuhan. Jadi saudara-saudara, mari kita lihat firman Tuhan ini dengan betul. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segalanya, lebih jauh besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Jadi, walaupun penderitaan sekarang ini dalam kehidupan kita, penderitaan yang kita hadapi, apalagi dalam keadaan pandemik COVID-19 ini, banyak penderitaan dan penganiayaan yang dihadapi oleh manusia. Kita mendengar berita-berita bahwa ada banyak orang yang tidak ada kerja, ada orang yang tekanan karena tidak ada makanan, dan tidak orang juga yang mau bunuh diri karena tekanan, karena pandemi COVID-19 ini. Dan inilah penderitaan-penderitaan yang dihadapi oleh setiap manusia di muka bumi ini, termasuklah kita orang-orang Kristen. Tetapi bagi kita orang Kristen, kita tahu bahwa ada pengharapan kita, ada penolong kita yang kita andalkan dalam hidup kita ini, walaupun COVID-19 ini masih lagi ada di muka bumi ini. Dan saya percaya
anak-anak Tuhan di Gereja Baptis Kiansob ini tidak ada tekanan yang begitu mendesak, yang begitu kuat dalam kehidupan keluarga kita masing-masing. Saudara saya, kita masih cukup makan dan tidak ada tekanan yang begitu kuat sehingga mau meninggalkan Tuhan, dan tidak ada juga yang ingin bunuh diri, karena anak-anak Tuhan di tempat ini masih kuat berdoa di antara satu dengan yang lain. Dan dengan itu kita sangat-sangat bersyukur kepada Tuhan. Karena penderitaan sekarang ini adalah penderitaan yang begitu ringan dibandingkan apabila kita tidak kenal Tuhan dan kita meninggal, dan penderitaan itu lebih hebat lagi. Tetapi janganlah kita anak-anak Tuhan melihat apa yang kelihatan, supaya kita tidak tertekan dalam hidup ini. Kita harus memandang kepada firman Tuhan ini, karena firman Tuhan ini membawa kita kepada hidup yang lebih kekal, yang lebih abadi, kata firman Tuhan ini. Jadi untuk memulihkan keadaan rohani kita, mari kita sungguh-sungguh berdoa di hadapan Tuhan, supaya kita melihat pesannya orang-orang yang rajin berdoa, yang rajin membaca firman Tuhan. Karena kita bukanlah manusia yang belum diperbaharui, kita adalah manusia yang sudah diperbaharui oleh Tuhan. Baru-baru ini ada kawan yang selalu limpas di kebun kami, dan dia sungal itu jalan raya yang naik pergi kebun kami. Dan ini satu kawan, apabila dia limpas karena musim hujan, dia punya perintah tidak dapat naik, dia harus tinggal saja di tengah jalan. Dan orang yang bikin jalan itu, dia lagi kebun dia pun bawa kereta juga, tapi dia nampak ada kereta blok dia punya jalan, dan mereka bertengkar di sana pasal jalan itu, dan sehingga kawan satu ini marah, dan dia tidak limpas lagi jalan itu, tapi dia pakai satu tempat yang jauh. Dia sanggup merintis masuk hutan pergi kebun dia, daripada dia limpas tempat yang dia terpas jalan selalu. Walaupun sudah kering, sudah tanah, dia tidak mau limpas lagi di sana karena sangat marah. Orang ini dua-dua orang Kristen juga, tetapi itulah keadaan orang Kristen yang tidak sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Dan saya berdoa kepada mereka karena saya tidak mau mereka bermusuhan. Karena sebenarnya saya yang patut marah, karena saya pemilik tanah itu, bukan mereka berdua yang bertengkar. Jadi saya berdoa kepada orang itu, kedua orang itu, dan beberapa minggu kemudian saya telepon orang yang menjaga kebun kami, bagaimana sudah keadaan mereka. Katanya dia sendiri pergi minta ampun orang yang dia marah. Dia pergi minta ampun sama dia, dan sekarang mereka sudah berbaik-baik sudah, dan tidak lagi bermusuhan. Jadi saudara-saudara, bagi kita orang-orang Kristen yang sudah dipulihkan oleh Tuhan, kita senantiasa datang kepada Tuhan apabila ada keadaan yang tidak baik yang kita hadapi,
Tidak ada lain penyelesaiannya tetapi hanya berdoa saja. Karena doa itu adalah sangat penting. Hanya doa saja yang dapat memulihkan keadaan hidup rohani kita. Tanpa doa, tanpa kita berdoa, tidak ada apa-apapun yang boleh mengubah keadaan kita. Karena doa itu mengubah segala-galanya. Doa mengubah dunia. Doa mengubah hati kita dan sebagainya. Karena siapapun apabila menghadapi keadaan yang tidak baik, memang tidak ada orang yang tenang saja apabila ada orang yang tidak baik dengan kita. Baru-baru ini juga kami dikabarkan oleh orang di kampung, sepupu, anak buah bini saya. Dia katakan, kamu punya tanah diserubuh oleh seorang yang pergi menceroboh dengan tujuan pelansungan, karena tanah mereka itu di pertemuan sungai dan sangat cantik untuk dibuat pelansungan, dan dia pergi menceroboh tanah itu. Jadi hati memang begitu tidak senang apabila mendengar keadaan itu, dan mereka WhatsApp-kan orang itu, dan orang itu meminta maaf kepada kami. Jadi dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita senantiasa mengampuni orang. Jangan kita seperti orang yang tidak kenal Tuhan, tidak tahu mengampuni. Untuk mengampuni orang, itu adalah satu cara kita untuk memulihkan keadaan rohani kita sebagai anak-anak Tuhan. Jadi, saudara-saudara, dalam kehidupan kita ini memang bukan senang. Walaupun kita kuat di dalam Tuhan, semakin kita kuat di dalam Tuhan, semakin banyak rintangan, tantangan dalam hidup kita. Kalau kita tidak menghadapi tantangan dalam hidup kita, saya percaya iman kita tidak akan bertumbuh. Karena melalui tantangan dan pencobaan itulah yang membuat iman kita bertumbuh jika kita sungguh-sungguh mau bersandar kepada Tuhan. Itu adalah satu latihan rohani kita yang sangat baik. Dan saya harap kita semua akan menemui tantangan, pencobaan. Kalau kamu katakan, saya tidak mau, itu saya kurang paham dalam hidup kamu. Tapi kalau kita mau ada tantangan, ada pencobaan, percayalah bahwa Tuhan itu tetap menolong kita. Jangan anggap dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan ini tidak ada pencobaan. Jangan anggap kita sebagai anak-anak Tuhan tenang-tenang begitu saja. Kita pasti menemui tantangan dan cobaan dalam hidup kita ini. Oleh sebab itu, saudara-saudara, siap sedialah dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, supaya apabila kita menemui tantangan pencobaan itu, kita tidak akan jatuh ke dalam pencobaan itu. Anggaplah pencobaan itu sebagai latihan kehidupan rohani kita. Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang kita sembah, yang senantiasa memperdulikan kita semua. Mari kita lihat 2 Korintus 5. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Kita lihat sahaja apa kata firman Tuhan. Jika
kemah kediaman kita di bumi ini, yaitu tubuh kita sendiri, dibongkar. Dan Allah sudah menyediakan satu tempat kediaman yang baik di surga. Tetapi adakah semua manusia dapat itu kalau kita tidak sungguh-sungguh di hadapan Tuhan? Kalau sedikit-sedikit tantangan, sedikit-sedikit pencobaan, kita mulai lemah, kita mulai benci kepada orang, kita mulai lari daripada pelayanan, daripada gereja. Kita sangat kecewa dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan ini, yaitu tempat yang Tuhan telah sediakan. Bukan semua orang yang mengatakan Tuhan, Tuhan itu mendapat tempat itu. Hanya orang yang sungguh-sungguh memanggil nama Tuhan, bukan di bibir saja, tetapi di hati kita yang sungguh-sungguh mau datang kepada Tuhan. Ada kata pepatah Melayu, jangan manis di bibir saja, tetapi manislah di hati. Lain di bibir, lain di hati. Jadi kita harus manis di bibir, manis di hati. Artinya dalam tutur kata kita baik, dan di hati kita pun baik juga. Jangan berpura-pura saja di dalam hidup ini. Jadi kita sangat-sangat bersyukur kepada Tuhan, saudara-saudari seiman. Ayat 4, sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan, karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang panah itu ditelan oleh Yesus. Kalau kita mau dekat dengan Tuhan, kalau kita mau sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, kita harus menanggalkan kehidupan yang lama. Apakah kehidupan yang lama itu? Yaitu kehidupan yang serupa dengan dunia ini. Banyak lagi orang-orang Kristen yang masih serupa dengan dunia ini pada masa ini. Jadi kita harus menanggalkan pakaian yang lama dan kenakanlah pakaian yang baru, yaitu pakaian rohani di dalam hidup kita. Hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Walaupun sukar, tetapi kita harus berusaha untuk datang kepada Tuhan supaya hidup kita ini tidak sia-sia dan kita tidak kecewa apabila kita meninggal dunia. Jadi sebagai ayat terakhir kita lihat ayat 5. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu dan mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Allah lah yang menyediakan segala sesuatu bagi kita sebagai jaminan hidup yang sudah disediakan Allah bagi kita. Jadi kita harus sungguh-sungguh dalam hidup ini, supaya dalam hidup kita ini kita senantiasa ada di dalam Tuhan. Apapun keadaan dalam rumah tangga kita, jangan itu menjadi satu alasan untuk kita lemah, untuk kita lari kepada Tuhan. Mungkin banyak pertengkaran di dalam keluarga, di dalam rumah tangga, tapi itulah yang dihadapi oleh anak-anak Tuhan. Tidak ada anak-anak Tuhan yang tenang-tenang begitu saja. Karena apa? Tuhan Yesus Kristus sendiri pun, dia sebagai anak Tuhan, dia anak Tuhan. Dialah yang lebih menderita karena memikul dosa-dosa kita manusia di bumi ini. Jadi itulah yang kita pikul dalam hidup kita. Kita tahu bahwa ada seorang penginjil yang begitu berani di Indonesia dan sekarang berada di penjara. Dia ada di penjara karena menginjil, karena kasih Tuhan yang dia beri kepada
orang-orang yang belum kenal Tuhan, yang seiman dengan dia dulu. Dan dia ditangkap dan dipenjarakan, bukan saja di penjara, tapi dikeroyok oleh orang-orang yang ada dalam penjara, dan juga ditendang, diinjak, diikat tangannya, dan diberi makan tai manusia. Dan sekarang dia masih ada di dalam penjara, tapi kita bersyukur karena kerajaan Indonesia membenarkan mengambil pengacara atau peguam bagi orang anak-anak Tuhan ini untuk melawan di pengadilan. Tetapi sampai sekarang belum lagi. Dia hanya 3 pengacara atau peguam, 1 anaknya sendiri. Dan peguam, orang yang menyiksa dia adalah 40 peguamnya. Tetapi mereka katakan, walaupun begitu banyak dan kami punya hanya 3 saja, tapi kami di pihak Tuhan. Karena pengacaranya adalah orang-orang yang kenal Tuhan, orang yang sungguh-sungguh kuat di dalam Tuhan. Dan inilah keadaan yang dihadapi oleh orang-orang yang lebih kuat di dalam Tuhan. Karena dia dipenjarakan karena ada orang yang mengatakan dia adalah penyiksa, penista agama. Padahal dia bukan penista, dia hanya menjawab apa yang dikatakan oleh orang-orang sebelah. Orang-orang sebelah katakan, yaitu satu orang ustaz mengatakan, orang Kristen, orang kafir adalah penyembah berhala, dan Alkitab mereka adalah Alkitab palsu. Dan disalib orang Kristen ada jin katanya. Tapi orang itu tidak diangkat penista dan tidak dipenjarakan, tidak ditangkap. Hanya orang yang sungguh-sungguh menginjil pada Tuhan yang ditangkap, dipenjara, disiksa, dan sampai sekarang pun masih dalam penjara. Jadi kita orang-orang Kristen yang ada di sini, siksaan belum kita hadapi, penganiayaan yang ada sekarang ini yang kecil-kecilan saja ini pun orang sudah gagal, orang sudah tidak setia kepada Tuhan. Jadi mari kita terus setia pada Tuhan, kita terus berdoa di antara satu dengan lain. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami belajar firman-Mu pada hari ini tentang pemulihan rohani kami. Tuhan, walaupun manusia lahiriah kami semakin hari semakin merusut, tetapi batinnya, kehidupan rohani kami semakin hari semakin diperbaharui. Dan inilah yang kami mohon senantiasa dalam hidup kami, dalam hidup pribadi kami, dalam hidup keluarga kami Bapa, supaya hidup batinnya kami diperbaharui dari hari ke hari dalam hidup kami. Tuhan, walaupun banyak tantangan, tapi itulah harus dihadapi. Karena Tuhan sudah menjadi contoh yang begitu baik. Karena Tuhan yang hidup, anak Allah, juga menghadapi penderitaan yang lebih hebat karena memikul dosa-dosa kami manusia. Dan kami manusia di bumi pada masa ini, kami harus memikul salib Tuhan dalam menjalani kehidupan kami sebagai anak-anak. Terima kasih Tuhan. Karena semua ini kami naikkan syukur dan puji kami kepada Engkau. Haleluya. Amin. Kita mengingat bahwa sambil kita memberi, kita tahu Tuhanlah penolong dalam kehidupan kita ini.
Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari semua. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati. Mari katakan, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Mari semua katakan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia menyenangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari katakan, Tuhan selalu menolong kita semua. Tuhan selalu menolongku, Dia menjaga kita, selalu menjagaku, sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan
Terima kasih Tuhan, karena begitu besar penjagaanmu kepada kami. Kehidupan kami yang sangat berharga di matamu. Hidup kami dalam tanganmu. Terima kasih karena Engkau adalah penolong kami yang sejati, penolong kami yang selalu ada bagi kami. Terima kasih atas setiap berkat di atas usaha-usaha kami. Kami bawa kembali sebagai satu persembahan pada pagi ini. Berkati setiap anak-anak yang sudah menghulurkan pemberian pada pagi ini Tuhan. Berkati terus berkelimpahan, karena janji-Mu Tuhan tidak akan pernah kami berkekurangan, karena hidup kami dalam tangan Tuhan yang sangat baik, yang sungguh baik. Terima kasih. Berkati dimanapun uang ini akan disalurkan untuk pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, penyertaan-Mu yang ajaib, yang luar biasa dalam kehidupan kami, bahkan di dalam ibadah kami pada pagi ini. Terima kasih. Semua ini kami berdoa, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kemuliaan untuk Tuhan kita. Haleluya. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi ini Tuhan. Berlangsung ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir. Kami tahu Tuhan, Engkau sangat baik, Engkau sangat berkemurahan memimpin kami berkumpul, walaupun ada ketakutan, tapi kami tahu Tuhan di dalam rumah-Mu kami akan mengalami sukacita ya Tuhan. Nah Tuhan, terima kasih juga untuk semua komitmen dari anak Tuhan, para tim pelayan, jemaat Tuhan, dengan hamba Engkau yang sudah memberikan firman Tuhan pada hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan biarlah Engkau yang berbicara terusnya dalam hati kami melalui firman-Mu, sehingga kami menerima satu persatu dan menjadi kekuatan bagi setiap pribadi kami ya Tuhan, untuk kami bertahan hidup di masa-masa ini Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kami terus berdoa Tuhan supaya kami mengalami perlindungan Tuhan, mengalami berkat Tuhan. Dan Tuhan, kami istiarkan darah Yesus sentiasa membungkus kami ya Tuhan. Demikian juga yang anak-anak sekolah minggu, muda-mudi, ibu-ibu dan bapak-bapak ya Tuhan. Dan juga mengingat mereka yang tidak sempat hadir, mungkin karena keadaan kesehatan dan sebagainya, kami tetap berdoa Tuhan supaya mereka dipulihkan dan dikuatkan, disembuhkan Tuhan dari segala penyakit ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena kami tahu bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan umat-Mu, anak-anak-Mu Tuhan. Dan terlebih di dalam kami menghadapi perjuangan untuk yang berat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan Tuhan terus memberkati dalam semua usaha-usaha kami pada minggu ini Tuhan. Apapun Tuhan kami mendahului, dan kami percaya Tuhan Engkau akan memberi berkat ya Tuhan. Dan juga Tuhan, kami berdoa untuk bagi negeri kami Sabah dan negara kami Malaysia, untuk pemulihan yang perlu dilakukan. Dan Tuhan campur tanganlah Tuhan. Dan karena Tuhan kami tahu bahwa Engkau berbelas kasihan ke atas negara ini, ke atas negeri ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kemudian juga yang tangan yang sedang memberi di dalam persembahan, memberi apa yang menjadi kerelaan kami ya Tuhan pada pagi ini. Memberkati segala usaha kami, bahkan kemana dalam membesarkan kerajaan Tuhan dan keuangan yang kemudian Tuhan. Terima kasih untuk ibadah hari ini, dan bersyukur, dan biarlah berkat dalam nama Allah Bapa dan Roh Kudus menyertai kami semua ya Tuhan. Terima kasih. Yesus kami sudah berdoa. Amin.